Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang jam setengah 8. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian, sharing kalian gimana sih kalau WFH atau work from home, dan sistematika kerjanya kayak gimana, terus apa yang aku lakukan. Nah, salah satu keuntungan atau apa ya, kayak kenyamanan kalau kita WFH itu, pertama kita gak mesti mandi pagi, terus kedua kita juga gak mesti berpakaian rapi, gak mesti juga selalu berhijab, dan terpenting kita juga bisa sholat duha semau kita. Terpenting kerjaan kita memang tidak terbengkalai. Tetap ya, untuk yang WFH selalu mematuhi peraturan kerja WFH itu kayak gimana sesuai dengan kantor kalian masing-masing. Dan mungkin buat kalian yang job desk-nya itu kayak aku, misalnya kayak respon email, itu harus tetap direspon sesuai dengan SLA. Dan sekarang karena aku mau bikin video, jadi aku mandi dan ini baru selesai sholat. Aku juga mau sedikit pakai make up biar nggak polos-polos banget. Nanti aku bakal jelasin ke kalian lebih detailnya tuh kayak gimana. Oke? Halo, selamat pagi. Aku udah pakai hijab, aku juga udah pakai lipstick biar nggak polos-polos banget. Jadi sesuai di yang tadi aku bilang, hari ini tuh aku bakal ngajak ke kalian, sharing ke kalian gimana sih sebenarnya kondisi kalau aku WFH, bukan SFH ya, bukan school from home, tapi ini work from home. Job desk aku itu adalah respon email komplain. Email aja yang komplain aku urusin, apalagi kamu. Gimana? Udah baik. Jadi hari ini adalah hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Dimana hari ini adalah jadwal aku buat WFH, yaitu adalah work from home. Jadi biasanya nih, kalau di aku itu setiap pagi kita pasti ada meeting Zoom, dimana meeting Zoom di sana itu dihadiri oleh setiap orang yang WFH gitu. Nanti meeting Zoom-nya itu ya kita semacam kayak memastikan bahwa kita sebagai karyawan udah siap di depan laptop, udah siap kerja gitu. Itu adalah mungkin salah satu strategi perusahaan kali ya, biar karyawannya itu nggak cuma tidur doang gitu. Karena banyak orang yang DM aku juga, mereka bilang enak dong WFH tuh bisa tidur. Yes, betul sekali bisa tidur, tapi maksudnya kayak tidur siang itu bisa lebih terjamin gitu. Maksudnya keefektifan waktunya itu lebih terasa gitu. Jadi kita bisa memanage waktu itu sebaik mungkin dengan di sela-sela kesibukan kita. Bahkan aku aja nih kalau istirahat tuh bisa cuci baju, terusan bisa nyetrika. Karena kan sejam lumayan ya, dari jam 12 sampai jam 1 itu waktu yang lumayan banget bisa kita gunakan. Jadi yang biasanya di kantor itu dipakai buat makan, sisanya tidur atau sisanya kayak scroll Instagram atau main-main sosial media lainnya. Karena kan sekarang komunikasi atau berinteraksi dengan teman kerja itu kan agak sedikit dikasih jarak ya, karena memang kondisinya seperti ini. Nah, sekarang udah ada email buat meeting Zoom, jadi aku mau meeting dulu, nanti aku ceritain lebih lanjut ya. Dadah. Halo. Kita udah selesai Zoom meeting pagi ini. Jadi Zoom meeting itu, jadi kita tuh kayak di absen satu-satu, memastikan bahwa mungkin kita sebagai karyawannya itu benar-benar kerja dan nggak tiduran gitu. Karena kan sebenarnya untuk WFH itu ada nyaman ada enggaknya sih. Nyamannya ya cukup banyak, karena ya tadi, apalagi kalau perempuan yang berhijab kan kita tidak mesti selalu berhijab. Terusan kita juga nggak pakai masker, karena kadang pakai masker tuh ngap, tapi karena demi kesehatan kita ya kita harus mematuhinya gitu. Terus dengan WFH itu kita bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, dimana misal kayak waktu istirahat kan kalau di kantor cuman bisa digunakan untuk makan dan tidur. Ya buat yang tidur, apalagi kalau misalkan emang nggak suka tidur siang, ya mereka cuma makan doang gitu kan. Ya termasuk sholat kan memang kewajiban ya, nggak mesti disebut.
Terus kalau WFH itu waktu istirahat itu bisa digunakan buat nyetrika baju, buat nyuci baju, bahkan buat ngepel lantai sekalipun itu bisa kita gunakan gitu. Jadi waktu istirahat pun banyak banget kegunaannya. Nah, berlanjut dari itu juga di sini aku akan ngajak sharing ke kalian tentang apa sih sebenarnya job desk aku itu kayak gimana. Terus kalau misalnya kayak WFH tuh apa yang aku kerjakan gitu, selain dari nyuci kalau istirahat, atau misalnya kayak nyetrika, terus banyak lainnya lagi. Jadi job desk aku itu sebagai help desk, ya judulnya aja udah help gitu, jadi kayak membantu gitu. Dalam artian di sini aku merespon email-email yang datang dari kantor pelayanan atau pemasaran, terus ada unit bisnis yang memang tergabung di perusahaan kita, perusahaan asuransi. Apa sih enaknya kerja di asuransi? Mungkin sebelum kesana aku akan informasiin dulu aku di sini udah berapa lama dan seperti apa gitu. Jadi aku di perusahaan itu 3 tahun, kemarin tanggal 2 Oktober 2020. Jadi aku mulai seperti yang di video sebelumnya, itu adalah 2 Oktober 2017 dan sekarang udah 2 Oktober 2020. Aku ingin sharing aja sih ke kalian tentang gimana sih enaknya gitu, terusan gimana sih resikonya, seperti apa kalau job desk-nya kayak aku, terus apa aja yang harus diperhatikan gitu. Jadi aku sambil bales email ya, nanti kalian bisa lihat gimana sih seriusnya aku kalau kerja. Guys, kayak semacam suka serius terus. Lo take it enjoy aja sih sebenarnya aku orangnya. Salah satu contoh emailnya ya aku kasih tau. Aku nggak bakalan liatin karena ini kan data nasabah, data yang harus kita rahasiakan. Jadi misalnya kayak gini, sehubungan dengan adanya keluhan nasabah atas nama ini dengan nomor polis ini, mohon kiranya dapat dibantu. Pertama, berdasarkan surat keberatan nasabah menyampaikan ingin menutup polisnya. Jadi ada nasabah yang komplain, dia ingin tutup polis nih, dia ingin berhenti jadi kepesertaannya. Kemudian kedua, CCH itu adalah tim Customer Complaint Handling, telah berupaya menghubungi nasabah kembali namun tidak dapat tersambung. Sesuai informasi tersebut, jadi sesuai dengan informasi kedua poin di atas, apakah dapat dilakukan penutupan polis berdasarkan surat komplain nasabah. Jadi si tim complaint handling ini nanya ke kita, nanya ke tim individu. Jadi kita itu adalah unit individu, di mana unit yang memproses semua pengajuan yang diajukan oleh nasabah, baik itu misalkan kayak withdrawal, atau misalkan kayak penebusan kayak ini, atau misalkan kayak COP pembatalan, atau kayak titipan premi, perubahan lain sebagainya, perubahan data nasabah dimulai dari perubahan nama pemegang polis, atau misalnya kayak perubahan tanggal lahir ahli waris, itu kita yang proses di unit bisnis individu. Nah, ini tim complaint handling nanyain kalau misalkan nasabah nih ada yang komplain, dia ingin penebusan. Nasabah udah coba konfirmasi, karena kan alurnya itu ketika dia ngajuin pengajuan apapun itu, kita harus konfirmasi dulu ke nasabah, meyakinkan bahwa benar-benar nasabah yang mengajukan pengajuan tersebut gitu. Nah, tapi case ini CCH infoin bahwa nasabahnya itu tidak berhasil dihubungi, tidak dapat tersambung. Jadi nasabah CCH nanya apakah dengan surat keberatan tersebut kita bisa langsung proses penebusannya tanpa kita harus mengkonfirmasi kepada nasabah. Kalau misalkan dari versi kita helpdesk, kita kan harus menganalisa dulu apa kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika kita mengambil langkah A, terus apa resiko yang kemungkinan akan terjadi ketika kita ngambil langkah B. Kita harus analisa dulu, dimulai dari apa sih jenis produknya, kita lihat dulu. Kemudian biasanya kita juga coba untuk melihat spek produknya. Jadi kan ada setiap polis itu dia ada produk-produknya gitu. Jadi kita melihat spek produknya terlebih dahulu. Even itu helpdesk itu tidak bisa memberikan keputusan. Dalam artian ketika kayak tadi nih, bisa nggak diproses penebusan, itu tetap kita harus lanjut ke
tim user yang memproses. Jadi mereka yang memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa oke, ini kita lanjut proses tanpa kita konfirmasi kepada nasabah, atau enggak, ini harus dikonfirmasi dulu. Itu kebijakan ada di mereka, tapi kita sebagai helpdesk tetap harus analisa dulu. Jadi kita nanti melanjutkan email ke tim user itu dibantu dengan ditambahkan dengan hasil analisa kita gitu. Begitu kira-kira. Kecepatan gak sih aku ngomongnya? Tapi semoga enggak ya. Ada ini lagi, ada WA itu. Kita baca dulu surat keberatannya. Kalau aku suka gitu sih, diajarkan sama aku di helpdesk itu 2 tahun, 1 tahun lebih, 2 tahun lah. Jadi awalnya itu dulu aku sebagai confirmation, seperti yang aku infoin di vlog sebelumnya. Jadi confirmation itu kita nelpon nasabah gitu. Sering gak sih kayak dimarah-marahin nasabah? Sering lah. Karena ya karena agak setiap nasabah ngerti gitu. Nah ini juga ya buat para pemasar, tolong dijelaskan sedetail mungkin asuransi itu kayak apa, terus keuntungannya tuh apa, kalau misalkan dia melakukan kesalahan resikonya tuh apa. Itu perlu banget disampaikan ya, karena kebanyakan selama aku di CR ya banyak yang miskomunikasi. Seharusnya itu asuransi itu bermanfaat banget gitu, tapi karena miskomunikasi, misinformasi, akhirnya berujung kayak seolah nasabah dirugikan lah, atau misalnya seolah asuransi memperibet lah gitu. Itu sebenarnya pengetahuannya sih yang kurang. Jadi entah itu, sebenarnya semua hal itu tercantum di buku polis yang kita kasih ke nasabah, tapi kan kadang mereka-mereka yang tidak begitu memahami, atau misalkan yang diharuskan untuk dijelaskan, kadang mereka tidak paham gitu dengan kalimat-kalimat yang ada di buku polis gitu. Tergantung kelasnya sih sebenarnya, kan ada kelas kayak produk kesehatan, ada yang buat sekolah, beasiswa kayak gitu. Kadang mereka patokannya itu tahu gak sih patokan? Jadi kayak mereka itu pokoknya yang mereka pahami adalah apa yang mereka dengar dari pemasar gitu. Jadi ketika misalkan pemasar tidak jelas menginformasikan, itu bisa jadi misinformasi ke nasabahnya. Jadi ketika nanti ada resiko yang terjadi, soalnya nasabah merasa kayak, waduh, gue dibohongin, kok nggak kayak apa yang didengar dari pemasar gitu. Kayak begitu. Kayak begitu. Aku beli sambil dulu ya. Nah jadi kalau WFH itu ya begini gitu. Jadi aku bisa juga sambil bikin video. Tapi inget ya, bikin video kalau misalnya kerjaan kalian benar-benar sedang senggang. Kayak aku nih, karena kan gak ada email, jadi aku bisa sharing sama kalian. Nah aku pengen tahu dong sharing sama kalian, ya kalian tuh kayak gimana. Kalian boleh banget share informasi kalian atau pengalaman kalian ke email aku di sini ya. Aku tunggu curhatan kalian, curhatan aku semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. See you in the next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Susah senang dalam bekerja selama 3 tahun itu pasti ada ya. Namanya kerja ya, pasti ada fase dimana kita merasa senang, merasa semangat. Pernah gak sih punya Slack yang hebat sampai akhirnya kamu ingin resign dari perusahaan itu?